Halo guys, welcome to Ngopi, Ngobrol Psikologi. Ngobrol psikologi sambil nyeruput es kopi. Ya lagi. Kembali lagi dengan kita 4 orang terculture seromangun. Tapi hari ini kita nggak lagi di Romangun ya guys, kita lagi di Tebet Park. Betul. Ini sebenarnya adem banget. Iya, anginnya, enaknya buat ngobrol gitu ya. Tuh sambil apa tuh? Sambil ngopi lah. Tapi ya kali kita ngobrol-ngobrol tapi kita nggak kenalin diri nggak sih? Oh, boleh, Kita langsung kenalan aja dulu sih. kali ya. Dari lu boleh deh. Nama gue Nadia Layuli. Kalian bisa panggil Layuli aja. Hai. Ya. Laili ya. Oke. Gue Zara. Gue Hayat. Gue Rere. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang kayaknya daging banget nih. Kira-kira apa tuh? Tapi sebelum kita membahas topik-topik kita yang hot banget itu, kalian tahu gak sih kasus yang lagi viral tentang pembulian? Tapi nggak tahu ya di mana ya. Ada yang tahu nggak? Kemarin sih lewat di FPP gue sih. Yang mana sih? Gue nggak tahu lagi. Kalian nih ketinggalan banget ya. Gue main TikTok, gue jarang buka TikTok. Apa tuh? Karena gue sudah menyelami ya. Udah nyebut. Betul. Penyelam handal. Kasus ini tuh ada di MTS Bip. Nggak boleh ya. Bip. Sensor ya. di Kabupaten Donggala. Itu berarti Sulawesi apa Sumatera tuh? Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah. Tengah, bener. Tuh, jadi kasus ini tuh kasus pembulian. Korbannya ini tuh dia tuh dilucuti, dimaki, dan dimakinya tuh kayak di depan kelasnya banget tuh, kayak di Itu tontonin. orang-orang Iya berarti? betul banget. Gak diem-diem. Enggak. Parah Iya banget. makanya dilakuin sama 3 orang sekaligus, dan 3-tiganya ini temen sekelasnya sendiri. Guys, Makanya nggak boleh gitu ya guys. Kita harus saling ya. momen ini tuh diabadiin langsung sama Direkam. direkam Ya Allah, dokumentasi dokumentasi Itu yang muncul di FYP dulu. Iya betul, makanya bisa nyebar makanya bisa nyebar ke semua sosmed gitu kan. Viral gitu. Iya, Tapi itu yang upload berarti mereka sendiri tuh. iya si pelakunya Oh, ini. Gila banget sumpah ini. Makanya Terus gimana itu? jadi karena udah viral ya, jadi pihak kepolisiannya udah Dapat laporan iya, gitu ya? laporan, udah diselidiki, udah diproses juga. Si pelakunya ini akhirnya tahu lah kalau misalnya udah rame ngapain ya kan, minta maaf. Dan sekolah pun ikut turun tangan, ikut minta maaf juga, dan membenarkan kalau kejadian ini tuh bikin nama sekolahnya kayak tercoreng jelas kan. Reputasinya jadi ini ya, benar. Iya betul. Dan sedihnya lagi nih ya, si pelakunya ini tuh kayak pelakunya ini tinggal cuma sama neneknya doang. Sedih banget. Pelakunya apa korban? korbannya oh ya, korbannya ini tinggal sama neneknya doang. Dia udah ya jadi kayak banget. iya makanya Guys, gak boleh gini ya. Dilarang banget. Gue entah kenapa ya, gue tuh setiap nonton cerita-cerita kayak gini, mau di TikTok ya, mau dari kalian, sedih banget tau. Banget. Rasanya tuh kayak resah, terus Nyesek miris banget. miris banget. nah itu bagus banget guys, karena itu tandanya kalian ini punya kesadaran. Kesadaran. Kesadaran kayak gimana? Dan gimana sih itu maksudnya? Gue definisiin aja secara simpelnya aja ya. Kalau bisa, kalau kata orang sih bahasa baik. Bahasa baik. Jadi dalam ilmu psikologi ini, kesadaran ini kayak didefinisinya sebagai tingkat atau kesiagaan individu. Asalnya nih dari perasaan, emosi, terus juga pikiran juga. Oh, pantesan tadi waktu gue bilang gue merasa resah itu termasuk ke kesadaran gitu. Betul banget. Tapi menurut gue beda nih. Betul ya, Nah, betul. kesadaran itu adalah elemen mental yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, fungsinya itu sebagai mengendalikan dan memantau diri untuk perilaku yang kognitif. Oh, jadi reaksi kita terhadap pembulian tadi itu termasuk kesadaran. Betul banget. Iya betul banget Haya. Jadi di melingkup kesiagaan individu ini tuh ada 2 kerangka utama. Yang pertama. Yang pertama ada kesadaran normal. Ya kayak apa tuh? Kayak kita sekarang lagi ngapain kita? Itu lagi Oke. podcast. Oh, itu Iya. kesadaran normal. Betul, lagi kayak sadar ya. orang-orang pada umumnya gitu. Betul. Dan yang kedua kesadaran yang terganggu. Contohnya tuh kayak apatis, nggak responsif, dan juga yang terakhir nih kita ngalamin Apa? Kita pernah ngalamin apa? gampang ngantuk. Duh, ada gue lagi. Oh, kalau tadi tuh
apa jenis-jenis Iya, ya. tapi di lingkup kesiagaan individu. Oke, tapi setahu gue juga ada tahu kayak menurut beberapa para ahli gitu loh. Beberapa pandangan ya. Heeh. Lu tahu gak salah satu ya? Contoh deh. Bapak Sigmund Freud. Sigmund Freud. gimana bacanya ya? Susah ya? Sigmund Freud. Si Bapak Sigmund Freud ini membagi 3 teori psikoanalisis. Yang pertama, alam sadar. Itu apa ya, kayak bagian kecil dari persepsi kita saat ini. Kedua, alam prasadar. Informasi yang nggak kita sadari tapi bisa dipanggil lagi. Di Ngambang, tengah-tengah ya, jadi sadarnya kayak ngambang. antara sadar atau enggak tuh ya. Betul banget. Terus yang ketiga, alam tidak sadar. Ini lapisan yang punya insting atau keinginan kita, juga pengalaman traumatik yang bisa mempengaruhi perilaku kita tanpa disadari. Terus iya. alam tidak sadar ini dibagi jadi 3. Ada anak gitu juga lagi. ya. Sebutin aja, apa tuh? Oke, yang Yang pertama, ID. ID ini apa ya, kayak bersifat kesenangan semata gitu. Kedua, super ego. Si super ego ini punya apa ya, di dalam peristiwa ada kayak terdapat moralnya gitu. Terus yang ketiga, ego, pengawas realitas. Nah, fun fact-nya si Sigmund Freud ini nggak percaya sama kedokteran yang nyembuhin penyakit histeria. oh iya, gue tahu, gue pernah baca tahu itu. Oh iya. Oh, pernah baca. Oh, jadi si Sigmund Freud ini masuk ke kedokteran buat cari tahu kenapa bisa kedokteran ini bisa nyembuhin histeria, penyakit histeria. Berarti dia terjun langsung tuh nyari Iya, langsung. dia dari yang nggak percaya, terus kayak coba daftar ke dokteran. jadi akhirnya ngebuktiin itu semua. Jadi nggak Ini cuma tepuk kayak tangan untuk Bapak penasaran Sigmund Freud. banget gitu. yang juluknya apa tadi? Juluki Bapak Psikoanalisis. Bapak psikoanalisis, keren. Terus ada lagi nih teori yang masih berkaitan dengan teori yang dibilang kayak tadi. Tapi teori ini tuh menentang banget adanya sadar sama tidak sadar. Oh iya. Terus Namanya itu teori behaviorisme. Nah, teori ini tuh pokoknya terpakunya sama ini aja, stimulus lingkungan atau perilaku manusia itu tersendiri. Nah, biasanya itu pendekatannya berupa objektif dan mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, menurut John B. Watson sebagai pelopor, menjelaskan kepribadian lewat konsep stimulus respon. Nah, John B. Watson ini juga terinspirasi dari teori Ivan Pavlov. Tahu nggak kalian? Yang teori ngatain kita itu anjing. Iya kayak anjing. Ya kemarin dijelasin sama Prof Didi itu kan. Bener-bener. Nah, teori Ivan Pavlov ini biasa disebut classical conditioning atau pembiasaan klasik. Menurutnya, tingkah laku manusia itu dibentuk dari refleks dasar yang berkembang jadi kebiasaan, guys. Nah, sehingga kepribadian kita ini adalah hasil rekayasa dari lingkungan itu tersendiri. jadi tergantung sama lingkungan ya. Kalau Iya. misalkan lingkungannya baik, dikit baik. Jadi baik. Makanya namanya apa? Behavioristik Behavioristik. ya. Kebiasaan gitu ya. Oke. Nah, teori lanjutan lagi nih ya. Ini kayak ada di tengah-tengah teori psikoanalisis yang tadi kayak jelasin sama teori behavior. Dia ada di tengah-tengah gitu. Namanya teori humanistik. Humanistik. Dari namanya udah kelihatan gak sih? Manusia banget. Ya, makanya jadi teori humanistik ini tuh didiriin sebagai reaksi buat teori psikoanalisis yang berpendapat kalau manusia yang sehat itu harus disembuhin. Jadi juga dia menolak yang tadi gue bilang, dia menolak teori behavior yang tadi lo jelasin, Zak. Jadi teori ini tuh berpendapat kalau manusia itu dasarnya tuh baik dan percaya kalau manusia itu punya pandangan terhadap dirinya sendiri gitu. Sangat amat manusia kan. Manusia banget gak sih? Namanya aja ada humanistik. Menuju manusia banget, guys. Nah, terus juga menariknya nih ya, biasanya kan kalau kalian sakit, kalian diapain? Diobatin. Dikasih doa. Enggak dong. Oh, air doa. Enggak dong ya. Nah, di teori humanistik ini tuh beda. Dia tuh tujuannya bukan buat nyembuhin. Dia enggak bertujuan buat itu. Dia justru buat ngebantu supaya si pasiennya itu sembuh. Jadi bisa dibilang kayak yang bisa nyembuhin diri si pasien itu pasiennya sendiri gitu. Oh, diri kita sendiri ya. Iya, kayak gitu. Jadi cuma nge-guide aja ya. Jadi si terapis ini tuh dia kayak ngebantu orang yang butuh terapi ini
buat mengembangkan dirinya sendiri supaya dia tuh tahu potensinya tuh gimana sih gitu. Nah, guiding banget iya, ya. iya betul, guiding banget. Nah, terus juga lingkup si humanistik ini tuh dia menjunjung tinggi asas originalitas ya. Originalitas, betul, Terus juga dia nggak menghakimi, ngelihat dari latar belakang si keren pasiennya banget nih ini. teori ini, Iya keren betul kayak gitu. Terus juga yang pasti dia punya empati. Duh, itu Iya. mah green flag Iya, banget gak betul. sih? Yang paling green flag di antara rumput-rumput ini udah paling green flag dia tuh, Tapi- bener. Ijo neon ya. Tapi ada nggak sih yang kayak next level dari si Ada, teori ini? itu yang gue tahu. Itu tuh namanya psikologi transpersonal. Jadi itu kayak next level dari psikologi yang tadi lu jelasin. Oh, gue kira tuh kayak teori yang gue jelasin udah yang paling gitu. Belum. Ada lagi, Kalau ada yang lu lagi jelasin kan ternyata. tadi lebih ke soal menjadi manusia Iya. utuh kan. Nah, kalau transpersonal tuh kayak gue tuh manusia, tapi gue juga bisa jadi bintang nggak sih? Gue bisa jadi daun nggak sih? Iya benar. Jadi yang mulain psikologi ini tuh namanya Bapak Abraham Maslow. Dia tuh yang jadi itu loh, yang bikin piramida kebutuhan manusia, bukan kebutuhan skincare ya, tapi piramida kebutuhan manusia. Piramida. Betul. Dia juga ngerasa kalau manusia tuh gak cuma butuh makan sama cinta doang gitu loh guys. Iya, jadi nggak cukup ya, itu doang nggak cukup ya. Betul. Ada lagi nih. Tapi dia kita sebagai manusia juga butuh ngerti gue tuh ngapain sih di dunia ini. Sebenarnya tujuan gue di sini tuh apa sih gitu loh. Nah, jadi psikologi transpersonal ini itu tuh kayak jembatan antara psikologi sama hal-hal spiritual. Itu tuh kata kuncinya. Spiritual. Kayak ada jembatannya guys. Betul. Nah, jadi fokusnya tuh ke gimana manusia bisa ngerti dirinya lebih dalam. Bukan cuman gue siapa, tapi juga ngerasain koneksi antara orang lain, alam, betul, dan hal-hal yang nggak kelihatan tapi berasa. Intinya psikologi ini tuh ngajak kita buat ngulik energi, kesadaran, dan sisi asli lu dibalik semua topeng yang biasa lu pakai sehari-hari itu. Kayak introspeksi, tapi levelnya udah bukan cuman mikirin kenapa gue jomblo, tapi lebih ke apa makna keberadaan gue di semesta ini. Dalam banget ya, Dalam deep banget. banget. Bapak siapa tadi namanya, Bapak Maslow? Terima kasih ya. Berarti tadi ada berapa total? Ada 4. Apa aja tuh? Sebutin yang pertama. Teori psikoanalisis. Psikoanalisis, behaviorisme, Humanistik. sama transpersonal. Nah, jelas kan kalau misalkan tadi kan kesadaran sama teori kan udah banyak banget ya. Pasti selalu ada fungsinya dong, ya kan? Iya, fungsi. Fungsinya apa tuh? Kalau menurut gue pribadi sih, my opinion udah di jaksel sini- banget nih kan lagi tebal. Di sini pendapat ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang betul ya kan? Betul. Iya, kita harus Jadi buat opini masing-masing. menurut Nicki Minaj, Oh my- kesadaran tuh penting banget karena kesadaran tuh bisa bikin kita ngerti kita lagi di mana, lagi ngapain, dan bukan jadi NPC doang Iya, gitu loh. Kayak kita sekarang Kayak ini kita ya. sekarang kita kan sadar ya, kita lagi podcast yang sebelumnya lu dijelasin, Iya, kita kan sadar banget. betul. Dengan sadar kita tuh bisa refleksi diri, ngatur emosi, dan ngasih makna, ngasih makna ke semua hal yang kita alamin. Kalau nggak punya kesadaran ya kita kayak autopilot aja Iya, nggak sih? iya. Kita nggak ada arah banget udah, nih. nggak Bener, ada- hidup nggak ada jalan tujuan. tapi jiwa kita absen, nggak ada Iya, gitu kayak ya. napas aja gitu ya. Bener. Oh my God. Parahnya lagi kalau sampai kesadaran kita hilang beneran nih, bisa jadi kejadian ekstrim kayak amnesia, serem amnesia tuh banget. satu, pingsan, atau bahkan koma. Bayangin Sampai ini ya penyakit-penyakit Iya, yang jadi kayak bisa gitu. menjurus ke medis juga ya. Kira-kira nih dari pembahasan daging yang udah kita sebutin tadi, kesimpulan yang bisa kalian ambil menurut pribadi kalian masing-masing itu gimana sih guys? Jadi kesimpulannya kesadaran itu merupakan inti dari fungsi psikologis. Psikologis manusia yang memberikan ruang bagi refleksi, pengendalian diri, dan juga pengambilan keputusan yang matang serta adaptasi terhadap lingkungan sosial maupun internal. Bener sih, bener setuju. Gue ngelengkapin yang kayak Boleh. Nah, menurut gue tuh tanpa kesadaran ini kita tuh manusia jadi nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik itu. Karena kan yang nggak ada kesadaran gimana kita mau menjalani Iya, kehidupan, bener. ya kan? Terus juga kita jadi nggak bisa nentuin tujuan kita mau kemana. Jadi bertindak reflektif gitu. tanpa ada Nggak ada, pikiran ya. nggak ada planning. Jadi kayak refleks aja gitu. Mau ngapain refleks. Gak buat tuh kayak gitu. Kita tuh harus sadar apa yang kita lakuin. Iya, ada jangan konsekuensinya tiba-tiba kita juga. manjat pohon guys.
Ini bawah nih. Intrusive thoughts banget kayaknya ya. Intrusive thoughts banget. Asik. Kita udah nggak kerasa ya. Enak banget jujur ngobrolnya. Gelap juga dari yang tadinya panas sampai gelap gini. Lama juga kita nongkrong di sini ya. Tapi nggak berasa gak sih karena kan materi yang kita bahas daging banget Betul, dan asik. santai pastinya. Benar. Aja gue Rere Gue Haya. Gue Zara. Dan gue Laili. dan kita pamit undur diri. Selamat datang. Selamat Siang. Menyaksikan Selamat ditunggu podcast dari ngopi di Berikutnya. series lainnya. Bye. Jangan lupa ngopi.